calon istri. Acara perayaan pernikahan berubah menjadi ajang penuh amarah karena sekarang orang yang seharusnya ada di sana kini memilih untuk masuk ke dalam kamar. Pram, Ana memekik histeris. Dia menyapu semua koleksi parfumnya yang ada di atas meja menggunakan tangan hingga tercecer di atas lantai. Bahkan beling-beling dari botol parfum mahalnya berhamburan di sana. Dia benar-benar marah karena Saka datang dengan seorang wanita. Rasanya dia ingin marah sepuasnya, memaki, mengumpat, dan menghajar wanita itu. Hatinya hancur ketika dia melihat Saka menggandeng pasangannya dengan mesra. Apalagi sampai menciumnya di depan semua orang. Saka, kenapa kamu tega? Dia memekik marah, terduduk di pinggir kasur dan menangis histeris. Tidak peduli jika di luar sudah ada pelayan yang mengetuk-ketuk pintu. Tok tok tok, Nyonya, Tuan Roland manggil Anda. Acara motong kue akan segera dilaksanakan. Ana terisak, hatinya kacau dan hancur. Dia berdandan semaksimal mungkin hanya untuk menarik perhatian Saka. Tapi pria itu malah meremukkan hatinya. Nyonya, acara akan segera dimulai. Bagikan pelayan dari luar menyadarkan Ana. Wanita itu berdiri lalu menatap keluar jendela. Di bawah sana terlihat jelas bagaimana indahnya taman itu ditata. Ramai sekali tamu undangan untuk merayakan hari pernikahan mereka. Namun, yang menjadi fokus Stella adalah Saka. Pria itu tampak berbincang dengan beberapa orang. Raut penuh amarah seketika muncul di wajahnya. Ketika dia melihat wanita itu, Saka adalah milikku, ucap wanita itu dengan penuh penekanan, sambil mengepalkan tangannya dengan erat dan rahang ngatup rapat. Tidak akan kubiarkan siapapun memilikinya selain aku. Sambungnya lagi persis seperti sebuah sumpah. Buru-buru dia mengusap air matanya lalu berbalik dan pergi keluar sambil mengibaskan gaun selayarnya. Lain hal di taman, Stella benar-benar menjadi pusat perhatian. Bahkan kini orang-orang tidak lagi fokus pada Ana, melainkan pada Stella. Kecantikan Stella semakin terlihat ketika dia mengumbar senyum manis, menyapa balik orang-orang yang tersenyum ke arahnya. Tuan Saka, selama ini kami tidak menyangka jika Anda memiliki seorang kekasih. Padahal saya ingin mengenalkan Anda pada putri saya. Dia cantik dan berpendidikan tinggi. Sia-sia, Tuan. CEO Harris Group sudah memiliki calon yang sangat cantik. Mereka terkekeh bersama meski di dalam hati sedikit kecewa. Stella benar-benar nervous mendengar pujian itu. Dia tidak pernah mendapat pujian semanis ini dari orang-orang. Dan sekarang Saka mengizinkannya untuk merasakan bagaimana kehidupan di atas angin. Semua orang memuji mereka. Saka mengangkat dagunya. Dia menatap Roland yang lebih diabaikan oleh partner kerja mereka dan memilih untuk berbincang dengannya. Ayah, di mana istrimu? Saya tidak melihatnya sejak tadi. Roland tersenyum kecil karena dia tahu itu sebuah sindiran. Dia menoleh ke belakang saat yang sama anak keluar dari dalam mansion. Ah, itu dia. Sepertinya acara memang harus kita mulai ya, ucapnya lalu mengulurkan tangan ke arah Ana. Kemari sayang. Stella yang sejak tadi berusaha menjaga sikap mendadak terkejut karena dia menjadi seorang wanita yang disebut istri ayah Saka. Tadi orang-orang terlalu ramai mendekati mereka sehingga tidak menyadari ada Ana di sana. Astaga, itu ibumu? Tanya Stella dengan pelan. Dia benar-benar terkejut saat menyadari istri Roland terlihat awet muda. Bahkan sepertinya dia seumuran dengan mereka. Mantan kekasih, celetuk Brans yang beruntungnya hanya didengar oleh mereka bertiga. Hah? Jamlah sialan, ucap Saka yang langsung menatap tajam ke arah pria itu. Ini bukan momen yang tepat untuk mengungkit hal itu. Sedangkan Stella hanya bisa tercengang keheranan. Bagaimana mungkin Saka memiliki ibu semuda itu, bahkan lebih pantas menjadi adiknya. Kemari sayang. Roland melingkarkan tangannya di pinggul Ana. Saka membawa kekasihnya. Bukan ayah, dia calon istri saya. Celetuk Saka yang langsung meralat ucapan Roland. Stella yang menyadari hal itu hanya bisa terdiam. Dia menoleh ke samping dengan jantung yang berdebar tidak karuan. Calon istri, hei, itu tidak ada dalam naskah sandiwara mereka tadi. Kenapa tiba-tiba Saka menyebutnya calon istri? Tiba-tiba suara riuh, tepuk tangan terdengar bersamaan. Mereka sangat antusias saat mendengar ucapan Saka. Oh begitu ya, dia calon istrimu? Tanya Roland untuk memastikan ucapan Saka karena dia benar-benar terkejut. Ya, sementara Stella sangat panik. Ini di luar perjanjian mereka. Tuan, ini... Shh, tenanglah, ini sandiwara, bisik Saka dengan pelan. Dia hanya ingin membuat anak kepanasan layaknya terbakar api. Benar saja, Ana merasa tidak tahan lagi. Dia benar-benar marah. Dia rasanya ingin memaki wanita itu di sini. Tapi tidak mungkin dia melakukannya di hadapan banyak orang seperti sekarang. Itu akan mempermalukan mereka. Brans yang berdiri di samping Stella tersenyum puas saat melihat wajah pucat Ana. Ini adalah hari yang paling dinantikan. Melihat wanita pengkhianat itu kesakitan. Tiba-tiba tatapan Ana tertuju pada leher Stella. Bukankah itu kalung yang ingin diberikan Saka untuknya? Kenapa ada di leher Stella? Sial, dia tidak hanya merebut Saka, tapi juga kalung berharga itu. Aku tidak akan biarkan merebut Saka, wanita jalan. Geramnya dalam hati yang dipenuhi amarah. Namun bibirnya terus menunjukkan senyum ramah. Dalamnya dari tatapan sinis dan penuh amarah Ana. Dan dia yakin itu ditujukan padanya. Kenapa dia menatapku seperti itu? Tanya Stella dengan pelan. Dan mendapatkan balasan tawa kecil dari Brans. Dia membencimu, Nona.
Kenapa? Memangnya kesalahan apa yang dia lakukan sampai wanita itu bencinya? Tidak apa-apa Nana, bersiaplah. Anda akan mendapatkan musuh baru. Stella benar-benar tidak mengerti maksud ucapan Brans. Ketika dia hendak meminta penjelasan, Saka justru menghentikannya. Maksudmu? Tidak apa-apa Stella, ayo. Ucap pria itu dan menyusul orang-orang yang sudah menikmati dengan mereka. Sepanjang acara, wajah Ana benar-benar tidak bersahabat. Dia menerima ucapan selamat dari orang-orang dengan senyum ramah, tapi tidak dengan suasana hatinya yang kacau. Tatapan wanita itu tertuju pada Saka dan juga Stella. Rasanya dia ingin merampas kalung itu dari leher Stella, lalu mencekiknya sampai kehabisan nafas. Dan nanti dia akan benar-benar melakukan hal itu. Rasa percaya dirinya mendadak runtuh ketika sepanjang acara tidak sekalipun Saka menoleh padanya. Semua tatapan orang-orang bahkan tertuju pada Stella. Dia tidak ingin mengakui jika Stella jauh lebih cantik dibanding dirinya. Aku ke toilet sebentar, ucap Saka di sela-sela obrolan mereka. Brans, aku titip Stella. Mendengar perintah dari Saka, pria itu menganggukkan kepalanya. Dia berada di sini tentu saja untuk menjaga wanita itu. Ketika Saka pergi, tepat setelah Saka melangkahkan kakinya menuju taman belakang, di mana toilet terletak di sana, buru-buru Ana menyusulnya. Sayang, aku ke kamar sebentar ya, ponselku tertinggal. Dia beri alasan yang sialnya disetujui oleh Roland. Lihat apa yang akan kulakukan padamu, Saka. Ana tersenyum licik. Dia pergi memasuki mansion mereka, namun berbelok ke arah taman belakang. Roland tidak curiga sedikit pun dan memilih untuk kembali berbincang dengan para rekan kerjanya. Tapi setelah melihat Stella bersama Brans dan menghampiri mereka, Roland mengakui jika wanita yang dibawa putranya itu sangat cantik malam ini, membuat hatinya bergejolak untuk mendekati Stella. Stella, panggil pria itu ketika sudah berada di hadapan mereka. Menyadari siapa yang datang, Brans segera berdiri tepat di samping Stella. Tuan Saka sedang ke toilet, ucap Brans dengan tatapan yang lekat ke arah Roland. Selalu memperingatkan pria itu jika Stella adalah milik Saka, karena dia tahu Roland itu seperti apa. Jika dia tertarik, dia akan mendekatinya, tidak peduli jika itu adalah kekasih putranya. Tidak masalah Brans, saya hanya ingin berbincang dengan calon menantu. Roland mengangkat tangannya ke arah pelayan. Tolong pasang musik dansa, perintahnya dengan cepat. Lalu pria itu mengulurkan tangan pada Stella. Dia yang tidak paham hanya bisa terheran lalu menatap Brans, seolah minta pendapat pria itu tentang apa yang akan dilakukan. Apa Roland ingin mengajaknya berdansa? Hei, lucuan macam apa ini? All I need are some better days, 'cause all I want and I pray, I believe in the better days.